Inilah kisah sejarah asal-usul zakat fitrah di bulan suci Ramadan, dan inilah kisah dosa orang-orang yang meninggalkan kewajiban zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. Mengerikan sekali azab bagi orang-orang yang tak mau membayar zakat. Dikisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa dahulu di masa Nabi ada seorang lelaki yang meninggal dunia. Nabi Muhammad lantas datang untuk menyolatinya. Namun, tiba-tiba kain kafan si mayit bergerak-gerak. Nabi Muhammad lalu memeriksanya, dan, sungguh mengejutkan, ternyata di dalamnya ada seekor ular yang sedang menghisap darah dan memakan daging si mayit. Melihat hal itu, sahabat Abu Bakar lantas hendak memukul ular itu. Namun anehnya, ular itu bisa berbicara dan bersyahadat. Aku bersaksi, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi, bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Wahai Abu Bakar, mengapa aku hendak kau pukul? Padahal, aku tak berdosa, dan aku diperintah melakukan pekerjaan ini. Allah memerintahkanku mengazab orang ini sampai hari kiamat. Mendengar alasan dari si ular, bertanyalah sahabat Abu Bakar, apa kesalahan-kesalahannya wahai ular? Ular menjawab, dia punya 3 kesalahan. Kesalahan yang pertama, yaitu meninggalkan sholat. Kesalahan yang kedua, yaitu tak mau berzakat. Dan kesalahan yang ketiga, yaitu tak mau mendengar perkataan ulama. Dikisahkan juga, dahulu ada seorang sahabat Nabi bernama Salabah bin Hatib Al-Ansori. Ia awalnya dikenal sebagai orang miskin, meski begitu, kemiskinannya tak menghalanginya untuk rajin beribadah kepada Allah. Namun, suatu ketika ia ingin menjadi orang kaya, maka datanglah ia menghadap Nabi untuk meminta didoakan agar segera kaya. Setelah menghadap memohon doa, Nabi lantas menasehati Salabah agar lebih baik bersyukur dengan harta sedikit daripada berharta tapi tak bersyukur. Tetapi, Salabah terus berupaya meminta didoakan Nabi agar hartanya banyak, karena Salabah tahu jikalau doa Nabi sangat mustajab. Namun, Nabi terus mengingatkan Salabah agar bersyukur dengan nikmat yang ada. Nabi saja tidak kaya raya. Padahal, jikalau saja Nabi mau minta kaya pun pasti Allah kabulkan. Salabah lantas terus membujuk Nabi agar didoakan. Ia juga berjanji, jika kaya kelak ia akan menyisihkan dan memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Akhirnya, Nabi lantas bersedia mendoakan Salabah. Ya Allah, berikanlah harta kepada Salabah. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan harta melimpah kepada Salabah. Awalnya, Salabah hanya memiliki seekor kambing, kemudian kambing itu berkembang biak menjadi banyak. Kesibukan Salabah pun kini semakin bertambah untuk mengurus ternaknya hingga ia hanya sempat sholat berjamaah di waktu zuhur dan asar saja. Adapun sholat lainnya ia tak sempat berjamaah. Setelah waktu demi waktu, ternak kambing Salabah semakin membludak. Kemudian karena kesibukannya, ia lalu berani meninggalkan sholat berjamaah, bahkan sholat Jumat juga ditinggalkan. Mendapati Salabah yang tak terlihat beribadah lagi, Nabi lantas bertanya kepada para sahabatnya tentang kondisi Salabah sekarang. Para sahabat lalu menjelaskan, bahwa sekarang Salabah sibuk mengurus kambingnya yang sudah bertambah banyak. Padahal, awalnya ia cuma punya 1 kambing. Kemudian setelah itu, Nabi lantas mengirim 2 utusan untuk mengambil zakat dari Salabah. Kedua utusan itu lalu melaksanakan perintah Nabi dan mendatangi rumah Salabah untuk menagih zakat dari harta ternaknya. Namun saat ditagih zakat, Salabah malah menolak untuk mengeluarkan zakat dan menganggap bahwa itu adalah tarikan jizyah atau pajak. Akhirnya, kedua utusan itu kembali menghadap Nabi dengan tangan kosong dan mengadukan sikap